Alhamdulillah, kita sudah ada kita. Ini saya setia. Allahumma inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal khawatimi lima sabaqna fil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi lagi, bermuajahah lagi dalam rangka majelis ilmu yang dengan sebab majelis ilmu ini semoga kita nanti bersama-sama menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena jalan mencari ilmu itu jalan yang paling cepat melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin aina makan musyafikul ardi ila hukuli biya wa qariya wa ukhriha khususan mu'allif hadal kitab Syaikhul Aqidah dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid-dharain amin. Al-imanu kas-sajarati al-khabra. Iman itu diibaratkan seperti pepohonan yang subur atau yang hijau. Iman yang kemarin menjelaskan tentang iman dan Islam. Kalau orang Islam gampang, kalau orang iman susah. Kalau orang Islam asal kita mulutnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Tapi kalau iman susah, iman itu susah. Kita nggak pernah ketemu Allah kok suruh iman. Nggak bisa baca Quran, lihat Quran saja bingung kok suruh iman. Nah, artinya saja tidak tahu kok suruh iman. Maka iman itu posisinya di hati. Kalau asal orang ngomong syahadat, itu Islam sudah sholat, Islam, puasa, zakat, Islam. Tapi kalau iman, siapa yang tahu iman? Kita disuruh iman sama malaikat, ketemu tidak pernah kalau iman, disuruh iman itu. Ketemu disuruh iman kepada Nabi Muhammad, ketemu tidak pernah. Maka caranya untuk iman itu ngaji. Bisa. Ada orang saya iman kepada Allah, nggak iman, ketemu nggak pernah kok iman. Maka ngaji. Dari ngaji itu kita akan tahu iman kita itu semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Gimana? Orang itu rata-rata iman kalau dirinya enak. Jadi dia
ketika posisinya sakit, sedih, itu tak jamin tidak iman. Pasti yang keluar protes. Ini itu kok begini terus, gimana ini? Nah, padahal dalam iman itu ada terakhir itu ada iman qada qadar kepada Allah. Yang baik atau yang jelek. Jadi ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada-qadarnya Allah, ketetapan Allah itu mau yang baik kita juga iman, mau posisi kita yang jelek, maksudnya nasib, itu juga kita harus iman. Jadi orang iman itu kalau dia senang, maka iman itu diibaratkan kayak pepohonan yang subur, yang hijau. Banyak orang serak di hati, tapi untuk menjelaskan di mulut susah. Seumpama dia cocok dengan apa, dia habis melihat gambar apa, itu hatinya, matanya, pandangannya itu cocok, tapi untuk menjelaskan menjadi kata-kata itu susah. Ya, maka kalau iman belum bertambah, jalannya ya harus kita terusuri betul. Misal iman fi qalbi kasyajaratil al-qabr. Jadi perumpamaan iman di dalam hati, iman di hati itu diibaratkan seperti pepohonan yang subur atau yang hijau. Wa idza kasurat 'alaiha al-nas, ketika tambah atau ketika berbuat kemaksiatan yang yabsud, maka dia akan kering. Jadi di hati ini ketika iman kita tambah satu, percaya, hari-hari jadi dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, itu iman kita itu Allah itu ngasih ujian. Nanti lama-lama iman itu bertambah. Oh ini ya, padahal saya tidak ngapa-ngapain, bisa makan, saya begini, bisa begini. Itu lama-lama, oh berarti ini ada. Pasti, ya itu pengalaman pribadi-pribadi masing-masing. Dan setiap manusia punya pengalaman masing-masing. Setiap manusia punya jalan spiritual masing-masing. Itu karena perjalanan itu nanti dia menjadi iman. Oh ternyata bumi ini ada yang menciptakan. Oh saya ini dulu lahir tidak pernah pesan, tidak pernah minta, maka saya dua hidup saya satu, tapi tahu saya lahir maka saya dua hidup saya satu, kuping saya nggak pernah pesan minta hidup 4, hidup 2, nggak pernah pesan. Tahu-tahu kita lahir itu ya seperti itu. Nggak pernah minta lahir di Cikampek, nggak pernah minta lahir di Amerika, nggak pernah minta, nggak ada. Nggak pernah minta anaknya presiden, nggak ada, tahu-tahu lahir itu. Nah, baru kemudian ada penyesalan, kenapa saya lahir di Cikampek, anaknya ini gitu. Kenapa saya lahir di sini, anaknya ini. Kenapa saya tidak lahir di Amerika, anaknya George Bush atau apa? Itu baru kemudian dari ada penyesalan. Maka iman itu, kalau kita sering melakukan kemaksiatan, maka hati itu mulai kering. Jadi iman yang dari lahir bertambah. Ketika ada maksiat itu kering. Yang butuh tidak cukup, dia tidak tumbuh, ya, atau kering. Wabarokoan dia akan berhenti perkembangannya. Jadi awalnya kita
karena kita melakukan kemaksiatan itu tidak berkembang, tidak. Jadi akhirnya menurun, di akhirnya menurun. Ketika menurun tidak terjadi lagi. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa itu kayak dia menyalahkan Sang Pencipta, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Nah itu. Maka ininya di situ. Jadi mulai bertambah. Semakin tua, semakin umur bertambah, itu iman semakin tambah. Semakin tambah, semakin tambah. Kalau dia melakukan maksiat, hatinya kering. Terus kering, nggak tumbuh, nggak bisa tumbuh. Maka solusinya ketika ini bab yang di awal juga saya katakan bahwa orang itu setiap hari harus punya niat taubat, walaupun ternyata tidak taubat, tapi niat taubat itu harus ada. Setiap hari harus punya niat. Saya mulai malam ini mau tidur, besok saya taubat. Walaupun nanti pagi baru tidur, itu tidak taubat. Atau ternyata ya tidak ke masjid, tidak. Tapi setiap hari harus punya niat. Nah, ini untuk mengantisipasi keringnya hati. Iman tidak bisa tumbuh. Nah, iman itu apa ya? Iman itu kelihatannya saja iman. Kelihatannya saja iman. Susah, iman itu susah. Orang disuruh percaya sama sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat. Susah, tidak bisa. Iman kepada Al-Quran, ya saya iman kepada Al-Quran. Dikasih Quran, belum artinya saya tidak tahu kok suruh iman. Aneh apa enggak? Aneh kecuali dia tahu isinya atau oh saya iman bahwa Al-Quran ini adalah betul, benar, tidak salah. Dan begitu. Nah, gimana cara kita mau tahu Quran? Ya kan berarti harus mau mengikuti ulama. Enggak tahu isinya kok iman itu gimana? Kecuali semua begini, Anda ketemu orang yang ahli dalam sains, bikin apa kayak bikin pesawat, terus Anda dibilang bahwa ini adalah ciptaan orang ini. Itu kalau Anda tahu betul, itu iman nggak tahu akhirnya Anda ini ciptaan ini. Padahal Anda tidak pernah melihat seseorang ini bikin pesawat terbang. Anda tahu kalau B.J. Habibie itu bisa bikin pesawat terbang karena diberitakan dan bahwa akhirnya orang itu yakin bahwa Bapak B.J. Habibie bisa membuat pesawat terbang. Kan begitu. Nah kita ini disuruh meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Siapa yang mau? Ayo. Bapak saya, karena bapak saya sama bapak saya. Bapak kita itu belum tentu tahu iman. Kita ini kan Islam turunan. Lahir karena bapaknya Islam, ikut Islam. Rata-rata kan itu. Maka iman ini harus betul-betul dipegang. Caranya gimana? Ngaji. Harus tahu. Lah itu sama perjalanan hidup spiritual tiap hari. Ya itu baru kita, oh ternyata begini ya. Oh ternyata itu baru tumbuh. Iman itu tumbuh sedikit. Lah kalau Anda berbuat maksiat mundur lagi atau hatinya kering. Itu terus tiap hari. Maka nanti ujung
sesungguhnya Anda akan meyakini bahwa betul bahwa asyhadu alla ilaha illallah yang betul. Saya dulu kan sering mengupas tentang syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu saya bersaksi. Artinya kan begitu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang bersaksi itu berarti dia melihat dengan kepala, dengan mata kepala sendiri, bukan katanya, bukan katanya. Kan itu orang. Contohnya, Pak Unang dipanggil di pengadilan untuk bersaksi. Pak Unang, Anda tahu kejadian kecelakaan ini, tahu kejadian kecelakaan ini posisinya di Cikampek, jam sekian, tanggal sekian, posisi mobilnya begini, motornya begini. Nah, itu bersaksi. Ya, paham maksud saya? Orang bersaksi itu dia melihat dengan mata kepala. Saya bersaksi bahwa tadi ada motor, mobil begini, nilang begini, nabrak begini, akhirnya terjadi kecelakaan. Yang kita ini ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anda melihat Allah itu apa? Kita semua ini kok sudah menjadi saya bersaksi. Maka saya, kalau Islam, Anda mau asyhadu alla ilaha illallah, otomatis sudah Islam. Tapi kalau iman belum tentu. Maka definisi iman itu adalah meyakini di hati. Ini meyakini bahwa Anda yakin bahwa Anda minum air ini bisa menghilangkan dahaga atau haus. Anda yakin. Terus Anda melakukan itu, Anda minum. Nah, itu baru iman. Maka iman itu Anda yakin di hati, mengucapkan di mulut, terus melakukan dengan perbuatan. Itu hati. Apa iman? Anda meyakini bahwa air ini bisa menghilangkan rasa dahaga. Terus Anda mengucapkan bahwa air ini bisa menghilangkan haus. Terus Anda mempraktekkan meminum. Itu iman. Ya. Jadi antara hati, ucapan dan perbuatan itu sama. Nah, maka sampeyan yang antara hati, perbuatan dan ucapan yang sama ini ada nggak? Ya itu nanti yang tahu ya kita sendiri. Kita gayang, kita meraba. Di hati Anda yakin, Anda mengucapkan, terus Anda melakukan perbuatan. Contohnya, saya yakin bahwa air ini bisa menghilangkan dahaga, bisa menyembuhkan penyakit, bisa. Terus Anda mengucapkan itu ke siapapun. Setelah itu Anda melakukan minum. Nah, itu iman. Sekarang kita yakinkan ya, bahwa asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Tuhan itu di sini bukan yang Tuhan itu bukan hanya Tuhan itu saja. Kadang diri kita sendiri itu juga bisa menjadi Tuhan. Nah ini, maka kalau mau iman betul ya harus diraba betul iman. Ya, kita ini kan iman, pokoknya iman itu Allah ada, ya ada. Ayatnya begitu. Padahal itu kata-kata asyhadu, saya bersaksi. Anda di pengadilan bersaksi itu harus dengan mata kepala. Tidak ada bersaksi, saya bersaksi, katanya tidak ada. Bersaksi berarti melihat dengan mata kepala.
Nah, kalau memang betul iman, kita harus sering pupuk hati kita. Iman kita harus sering kita kasih air lagi, kita sirami lagi, biar tidak layu, biar tidak paman ahabba yang kedua juga kalian itu romani paman taraka al-makruhati wa'ina ala tafsiril ghaib, maka tinggalkanlah sesuatu yang makruh, maka Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda bisa menghasilkan suatu kebaikan. Jadi banyak orang orang mengerjakan kewajiban. Kerjakanlah kewajiban, ya. Tinggalkanlah keharaman dan tinggalkanlah kemakruhan. Bila orang meninggalkan kemakruhan, maka dia akan menghasilkan kebaikan. Di banyak posisi, banyak yang kita suatu kewajiban kita jalankan itu baik. Suatu keharaman kita tinggalkan. Nah, ini hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan iman. Nah, bonusnya itu meninggalkan sesuatu yang makruh. Jadi kalau mengerjakan kewajiban, ya, meninggalkan keharaman, ya. Ini berarti ini cara untuk memupuk iman. Nah, bonusnya kalau kita meninggalkan kemakruhan, itu akan mendapatkan sesuatu yang baik dan Allah selalu menolong kita. Nah, itu kalau kita meninggalkan kemakruhan. Makruh itu jadi dalam hukum Islam itu ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Ini kayak mubah itu contohnya banyak, makan, itu mubah. Makruh juga banyak, sunnah banyak. Maka kalau Anda meninggalkan kemakruhan, maka ada bonus, yaitu bisa menghasilkan kebaikan. Maka ini ilmu soal hati. Kita ini selama ini kita belajar soal hati. Ini kalau tidak dipraktekkan, enggak bisa tahu apa. Karena ini soal hati. Maka kita ngaji di sini ya harus dipraktekkan. Waman taraka al-mubahatu kusya alaihi tausiatan la yasu'awa. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang mubah, dia akan diberi kejembaran atau kelebihan, ya. Tausiatan la yasu'awa. Jadi dia akan mempunyai kelebihan akal. Jadi ide-idenya lebih cemerlang. Padahal mubah itu kan dibolehkan, makan, minum itu kan mubah, boleh di dalam hukum boleh. Tapi kalau Anda bisa nahan makan, bisa nahan minum, itu Anda akan mempunyai ide atau akal Anda akan cemerlang. Ide-idenya itu ide positif. Apa akalnya itu selalu berpikir positif. Berbeda, Anda makan boleh Anda, tapi kalau Anda makan terus, itu EQ atau akal akan menurun. Nah, kalau tidak cek secara kedokteran. Padahal ini kitab ini membahas soal hati, tapi tahu. Karena orang yang banyak makan di otak pikirannya, makan ini enak, makan ini enak. Jadi semua diikuti.
ide positif, kreatif, macam-macam. Maka di sini jika Anda meninggalkan sesuatu yang mubah itu yang makan, minum, banyak tidur, macam-macam. Nah itu maksudnya meninggalkan itu bukan terus nggak makan, itu tidak bisa menahan. Nah itu maka ide akal ini akan mempunyai ide yang positif. Nah saya begitu. Maka Allah akan memenangkan ya sesuatu yang kita lakukan, maksudnya meninggalkan kita semuanya, melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, itu pasti melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, itu pasti meninggalkan kemakruhan, ya meninggalkan kemakruhan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Berarti apa? Pokoknya makruh-makruh. Nah, terus meninggalkan kemubahan, ya, itu akan menambah ide positif, akal kita akan cemerlang berpikir. Kalau nggak percaya pakai. Jadi kalau orang itu banyak makan, banyak minum, itu pasti udah akalnya nggak sehat. Maksudnya bukan nggak sehat secara itu akan mikirnya jadi itu ya, makan saja disuruh berpikir ya susah. Nah kalau kita bisa wali-walinya Allah itu bisa sampai meninggalkan sesuatu yang mubah. Makan boleh, ya, tapi makannya tidak rakus. Ya pokoknya belum makan ya makan. Maksudnya secukupnya. Dia cukup 3 suap, ya 3 suap. Seumpama saya bertahan hidup untuk besok, itu kira-kira makan sama minum, itu kira-kira berapa? Oh, saya mungkin mulai sarapan pagi, nanti kalau saya lapar lagi itu jam 12. Ya sudah, Anda makan pagi, ya secukupnya. Seumpama 3 suap, 4 suap, 5 suap cukup, ya udah. Nah, wali-walinya Allah seperti itu. Jadi dia bisa, maka ide yang keluar, akalnya sehat, pikirannya positif. Itu ya. Tapi sampai kalau coba ini ya bisa kurus, Maman tawa istima ama qul alaihi kullakala. Maka tinggalkanlah mendengarkan sesuatu yang tidak penting. Ya, mendengarkan sesuatu yang tidak jelas. Ada orang ngomong ambisi yang enggak. Udah mendengar gosip, apa itu enggak penting. Karena itu akan mempengaruhi jalan pikiran kita. Itu akan mempengaruhi jalan ini. Contoh banyak, contohnya banyak. Siapa yang sering lihat TV, sering mendengarkan TV, sering lihat, itu nanti otomatis apa yang dilihat itu akan tertransfer ke otak, pemikiran. Itu akan terpengaruh. Akhirnya dan sedikitlah berbicara. Maka cara untuk menumbuhkan iman, saya selalu melakukan sesuatu yang wajib, meninggalkan yang haram, meninggalkan kemakruhan, siap meninggalkan mubah, bukan meninggalkan semua ya, pokoknya ya batasi kayak makan, kayak minum, kayak apa, itu yang mubah-mubah kayak tidur. Nah, terus meninggalkan mendengar sesuatu yang tidak penting. Nah, terus jangan banyak ini cara untuk menumbuhkan iman. Seandainya Anda bicara, berarti bicara itu penting. Maksudnya penting itu bermanfaat. Nah, ini
Kalau enggak ya coba praktek. Nah ini kan ilmu praktek ini. Ini ilmu praktek. Kalau enggak praktek ya nggak tahu. Coba begini. Ada kata-kata bahwa jangan tinggalkanlah sesuatu omongan yang nggak penting. Nah ini kan kalau nggak praktek nggak percaya. Ketika Anda praktek, itu nanti akan masuk di alam bawah sadar. Pikiran kita itu nggak terpengaruh dengan omongan orang lain. Itu akan tidak pengaruh. Contoh ini, kita lihat TV, karena lihat TV, itu akan terpengaruh. Pikiran kita itu akan pengaruh apa yang dilihat. Semuanya. Maka cara untuk menumbuhkan iman atau iman kita bisa tumbuh subur, hijau seperti pepohonan, maka salah satunya adalah tinggalkan omongan atau sesuatu yang tidak penting bagi detik. Seperti merokok yang juga tidak dan jalan-jalan. Walakin ma'ah wal gharabat allati fiha awana fi'ali. Walakin ma'ah wal gharabat, tetapi kita itu kebiasaan ngumbar itu membiarkan hal-hal tadi itu kita anggap remeh. Apa. Hal-hal yang omongan yang tidak penting itu kadang masih nggak apa-apa. Nah itu kita anggap enteng. Melihat, jadi padahal kita tahu omongan tidak penting itu sangat mempengaruhi kita. Sesuatu banyak bicara itu juga sebenarnya kalau kita itu sering ngomong itu pasti ini lebih banyak salahnya dibanding benar. Jadi coba itu kalau ya. Setiap dari pagi sampai malam mau itu kira-kira berapa omongan yang kita omongkan. Maka pembahasan yang dulu itu Syekh Abbas Al-Mursi itu dari pagi sampai siang ngomong itu dihitung. Saya ngomong ini. Kalau omongan dia itu manfaat bagi orang lain, dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau omongan dia itu bisa berbahaya bagi orang lain, dia tulis. Nah, coba praktek. Maka ini ilmu tadi harus praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa. Dan nggak akan praktek. Maka kita itu kadang sering menganggap remeh. Nggak apa-apa, kecil aja. Itu nggak apa-apa. Kita sering menganggap lah itulah nafsu. Ya sedikit aja nggak apa-apa, sedikit habis itu tambah lagi. Wama asqala ma laysa fihi wama asqala apa yang sebenarnya membuat berat. Karena ma laysa fihi karena di situ ada hawa nafsu. Ya, kita melakukan ini berat karena ada hawa. Misalnya kerjaan lagi, contoh, ada contoh ini. Kita punya uang 150 juta. Kita sudah pernah berhaji. Terus Anda pengen berhaji lagi. Kira-kira milih mana haji yang kedua? Sama menyedekahkan uang 150 juta. Pasti pilihannya pengen haji lagi. Tak jamin. Jadi kita punya uang sekarang haji semua 100 juta. Dulu kita sudah pernah haji. Terus kita mau nanya haji lagi yang kedua dengan uang 100 juta. Ada pilihan Anda mau haji yang kedua ini. Apa Anda sedekahkan uang 100 juta? Pasti milih yang haji semua. Pasti ya. Nah disinilah ada nafsu. Perbuatannya kelihatannya baik-baik apa tidak orang berhaji? Baik. Tapi ada nafsu. Maka ketika dikasih pilihan, Anda haji yang kedua, apa Anda sumbangkan uang 100 juta itu?
pasti miliar di berangkat haji. Pasti tidak boleh tidak masuk apa itu. Karena Anda sumbangkan itu belum tentu ada orang yang tahu. Tapi kalau Anda haji, mungkin satu kampung tahu semua. Nah disitulah Anda pengen dilihat orang, pengen dilihat itu ada maksud. Maka ini belajar hati. Kalau enggak, ini ya ini soal hati, memang ngajinya hati. Hati itu enggak ada yang tahu hanya ini. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu hati kita. Maka banyak orang sholat waktu di dunia sholat terus sama Allah masukkan neraka. Loh, protes malaikatnya. Ya Allah, saya itu tiap hari itu nyata dia itu sholat ya Allah. Kamu tidak tahu karena tujuan sholatnya itu bukan untuk Allah. Malaikat saja tidak bisa dipilih. Jadi yang tahu hati kita ya cuma kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Tujuan kita sholat, tujuan kita itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita. Oh, malaikat itu gampang begitu. Mungkin kelihatannya kita bersolat. Maka ketika orang dimasukkan ke neraka, malaikatnya protes. Ya Allah, saya itu setiap hari nyakitin dia sholat, kok dimasukkan ke karena tidak tahu tujuan sholat. Maka yang perbaiki hati. Pelan-pelan susah memang kalau itu. Nah ini harus dalam memperbaiki hati ini harus dengan latihan. Dengan latihan nggak bisa kalau tidak latihan. Apa tiba-tiba terus jadi hatinya berubah jadi baik nggak bisa. Maka perlu latihan. Nah, di antara latihannya tadi jangan banyak dengarkan omongan yang nggak penting. Ngomong sedikit saja, tidak usah banyak-banyak hal kecuali omongan itu manfaat, omongan itu bisa memberi pengetahuan orang. Cara latihannya. Terus sholatnya saya kadang walaupun begini ya, walaupun kita ini sholat masih punya niat A, B, C, D, E, F, G tidak apa-apa. Oh, saya sholat biar ini, saya sholat biar ini, saya asal istiqomah jalan. Itu nanti sholat itu niatnya akan terkikis pelan-pelan. Mama saya sholat pengen sekaya, boleh, mau nggak dilarang, boleh. Saya sholat pengen naik haji, boleh. Saya sholat pengen anak saya pintar, boleh. Tapi jangan satu kali itu sholat, dua kali asal itu kontinu istiqomah kontinu. Itu nanti tujuan yang awal, niat yang awal itu lama-lama terkikis. Contoh dulu itu ada seorang ulama penjual air. Mungkin dulu saya pernah cerita seorang ulama itu penjual air. Karena sering jualan air, ada seorang ulama yang lain. Karena harga airnya yang paling murah, itu ulama itu beli sama dia. Pak, pokoknya setiap pagi isi air apa namanya kolam. Karena dia mengisi, ternyata si ulama itu punya anak perempuan. Akhirnya ini akhirnya suka apa ini suka. Si ulama itu tahu bahwa tukang air ini suka sama anak, karena takut apa namanya, takut nanti terjadi fitnah dan macam-macam, dipanggil tukang air. Saya tahu kamu suka anak saya, kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu sholat 41 hari jamaah di depan Masjidil Haram di Mekah. Pokoknya harus di Mekah jamaah. Karena si tukang air ini terpacu ingin memiliki perempuan gadis semacam itu, akhirnya dia menjalankan. Pertama niatnya tujuannya ya saya niat pokoknya dapat
10 hari. Itu niatnya masih sama, bahwa niatnya dia sholat itu hanya untuk mendapatkan istri anaknya Ustaz. Tapi ternyata 15 hari, 20 hari, sampai 30 hari, sampai 41 hari, dia sudah lupa. Akhirnya hari yang ke-41 itu ulamanya tadi datang menemui tukang air. Ini sudah 41 hari, ayo kamu pulang tak nikahkan dengan anak. Ternyata jawaban si tukang tadi, tukang air tadi, berbeda jauh dengan apa yang menjadi keinginan awal. Enak saja saya di sini sholat jamaah 41 hari, cuma ditukar dengan anak Anda. Saya ini jamaah 41 hari di Masjidil Haram hanya ditukar dengan anak. Tidak mau, malah terbang. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Dia cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang apa sekarang lihat dengan kaya, ingin gini, bangun rumah, tidak apa. Tapi lama-lama itu niat itu akan terkikis. Tujuan, maksud tujuan sholat itu akan pelan-pelan. Ya nggak apa-apa, macam-macam tujuan. Awalnya wa in ilalaka tasaddaq bidzalika. Tasaddaq maka sedekahkanlah. Jadi disuruh milih antara haji yang kedua sama sedekah. Pasti rata-rata itu milih berhaji yang kedua tadi itu. Karena di situ ada nafsu, ada keinginan hati untuk itu. Nah, di sini nafsu ikut ambil bagian. Karena haji itu ya tadi dilihat masyarakat. Oh, bapak ini haji lagi, bapak ini lagi. Sudah berapa kali ya hajinya ya? Sudah ini ya, sudah ini ya. Nah, itu contohnya begitu. Wali nafsi fihi hadir wasodaqatu wa husna. Kalau sedekah, kalau haji itu dia akan mendapatkan predikat. Ya itu lagi. Tapi kalau ada sedekah itu akan hilang dan tidak terlihat. Anda mau sedekah berapapun itu ya nggak ada. Anda tukang sedekah terus dipanggil jurusan nggak ada. Ada nggak kira-kira tukang sedekah jurusan nggak? Tapi kalau haji Anda pulang, sudah langsung dapat stempel ya. Ya dulu namanya siapa terus depannya ada hanya haji. Itu ada predikat. Kalau tukang sedekah nggak ada, tukang sedekah nggak ada. Sedekah setiap hari nggak ada. S siapa nggak ada. Maka di situ ada stempel. Maka kadang itu itulah nama. Wakadari ada suka ilmu liwairillah. Begitu juga mempelajari ilmu karena tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ingin belajar ilmu kedokteran, Anda ingin belajar ilmu ekonomi, Anda ingin belajar ilmu listrik, Anda ingin, tapi ternyata tujuan Anda bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk saya belajar dokter karena ingin jadi dokter itu bayar mahal. Saya belajar listrik saya karena untuk nanti biar masuk perusahaan listrik. Wah, ini juga salah. Maka apapun niat tujuannya itu boleh niat untuk begitu, tapi tatalah hati bahwa niatnya
hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh mempelajari ilmu saja. Anda belajar matematika boleh, bahasa boleh, apapun boleh. Nah, tapi tujuan niat itu harus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu efeknya pasti datang sendiri. Fa'innaka ada rasul alai lakul lahu wa nusaka thayyibah bidzalika fa'idha ila laka